Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nurul Aulia Herianti dengan NIM 1805520158 dari Prodi Akuntansi kelas H1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi atas akad mudharabah. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, di sini saya mempunyai 8 materi teman-teman. Yang pertama itu adalah pengertian akad mudharabah, yang kedua yaitu ketentuan syariah akad mudharabah, dan yang ketiga adalah jenis akad mudharabah, yang keempat rukun dan ketentuan mudharabah, yang kelima prinsip bagi hasil akad mudharabah, yang keenam standar cakupan akuntansi mudharabah, yang ketujuh aplikasi akad mudharabah dalam perbankan, dan yang terakhir adalah manfaat dan resiko akad mudharabah. Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang pertama ya teman-teman, yaitu pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Akad mudharabah ini keuntungannya dibagi atas dasar nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung oleh pemilik dana. Akad mudharabah merupakan suatu investasi berdasarkan kerjasama. Nah, di dalam akad mudharabah ini, kepercayaan itu sangat penting teman-teman. Karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam perusahaan kecuali ia hanya memberikan saran dan melakukan pengawasan. Pemilik dana juga tidak boleh mensyaratkan sejumlah dana untuk bagiannya. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana skema akad mudharabah. Coba bisa dilihat ya teman-teman gambarnya seperti apa. Tahapan yang pertama yaitu pemilik dana dan pengelola dana melakukan kesepakatan akad mudharabah. Dan selanjutnya, proyek usaha akad mudharabah akan dijalankan oleh pengelola dana. Setelah operasi proyek itu berjalan, maka akan menghasilkan laba atau rugi teman-teman. Nah, jika terjadi untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai sama nisbah yang pada saat awal kesepakatan. Dan jika terjadi rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua ya teman-teman, yaitu ketentuan syariah akad mudharabah. Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam yang sebagaimana telah dijelaskan pada Al-Quran dan hadis. Hal ini dikarenakan bahwa akad mudharabah bertujuan untuk saling membantu antara pihak pemilik dana dan seseorang yang mempunyai keahlian atau pengelola dana. Hikmah dari sistem mudharabah adalah memberikan keringanan kepada manusia teman-teman. Contohnya seperti ini. Ada sebagian orang yang mempunyai harta, tapi ia tidak bisa mengelolanya menjadi produktif. Dan ada juga sebagian orang yang mempunyai keahlian atau kemampuan, tapi ia tidak mempunyai harta. Jadi, dengan adanya akad ini, diharapkan memberikan manfaat bagi mereka dan terciptanya kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad mudharabah itu dijalankan dalam Islam, yaitu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, berikut dalil-dalilnya. Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran yang memperbolehkan akad mudharabah antara lain yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, dalil yang pertama yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faida kudiyatis sholatu fangtasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah melaksanakan sholat, maka kamu bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalil yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada dua hadis yang menjelaskan tentang bolehnya kita bermudharabah. Yang pertama yaitu dari Salib bin Su'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu yang pertama, jual beli secara tangguh, yang kedua, bermudharabah, yang ketiga, tidak mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis yang kedua yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dana agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak juga membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka ia sebagai pengelola dana harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, maka beliau membenarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad mudharabah. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, akad mudharabah diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustarokah. Oke, kita masuk jenis yang pertama ya teman-teman, yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam melakukan atau mengelola usahanya. Pada akad jenis ini, pengelola dana memiliki wewenang untuk melakukan apa saja yang dijalankan dalam pelaksanaan bisnis. Namun, apabila pengelola dana melakukan kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab sesuai dengan konsekuensinya. Dan di samping itu, apabila terjadi kerugian di luar atas kecurangan pengelola dana, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana. Pada sistem bank syariah, di sini nasabah memberikan kebebasan kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya, teman-teman. Jadi, prinsip mudharabah mutlaqah lebih memberikan keleluasaan kepada bank. Nah, selanjutnya yaitu jenis yang kedua, yaitu mudharabah muqayyadah. Pada jenis ini, pemilik dana memberikan batasan atau syarat tertentu dalam pengelolaan dana. Apabila pengelola dana melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan pada awal perjanjian atau pada awal kesepakatan, maka pengelola dana itu harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pada sistem bank syariah, di sini nasabah memberikan batasan-batasan tertentu atau syarat-syarat tertentu kepada bank syariah
dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dia biayai dan akad apa yang harus digunakan dan kepada siapa nasabah yang dituju, serta lain sebagainya. Jenis yang ketiga yaitu mudharabah mustarokah. Pada jenis ini, mudharabah di mana pengelola dana ikut menyertakan modalnya atau dananya dalam kerjasama investasi. Pada awal kerjasama, dan modal 100% itu berasal dari pemilik dana. Nah, setelah berjalannya operasi dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dua pihak, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Dalam sistem bank syariah, di sini nasabah bertindak sebagai pengelola dana sekaligus pemilik dana. Nah, bank syariah ini tugasnya melakukan kerjasama dengan investor lainnya untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun mudharabah. Ada 4 rukun nih teman-teman yang harus ditaati sebelum kita melakukan akad mudharabah. Yang pertama yaitu pelaku, yang kedua itu objek mudharabah, dan yang ketiga itu ijab kabul, dan yang keempat nisbah keuntungan. Rukun yang pertama yaitu pelaku. Di sini ada dua pihak dalam pelaku yaitu pemilik dana dan pengelola dana. Pelaku harus cakap terhadap hukum dan harus balik. Bisa dilakukan oleh sesama muslim ataupun non-muslim, dan sebagai pihak pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam perusahaan kecuali ia mengawasinya dan memberi saran. Yang kedua yaitu objek mudharabah. Objek mudharabah ini ada dua, yaitu modal dan kerja. Modal dapat berupa kas atau aset non-kas. Modal harus diberikan secara tunai teman-teman, nggak boleh hutang. Sedangkan kerja adalah hak pengelola dana, dan kontribusi pengelola dana itu yang diberikan dapat berupa keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. Pengelola dana harus menjalankan usahanya sesuai dengan syariat teman-teman. Pengelola dana juga harus mematuhi semua ketetapan yang sudah berlaku dalam kontrak. Rukun yang ketiga yaitu ijab kabul. Ijab kabul adalah suatu pernyataan yang keluar dari pelaku akad, baik itu secara verbal maupun tulisan. Dan yang keempat yaitu rukun nisbah keuntungan. Pengertian nisbah itu sendiri adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Jadi, jika terjadi perubahan nisbah, maka harus disepakati terlebih dahulu teman-teman. Pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah dana untuk bagiannya, dan keuntungan yang dibagikan pun harus menggunakan nilai proyek, harus menggunakan nilai realisasi keuntungan dan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi. Nah, akad mudharabah juga mempunyai waktu yang tidak terbatas teman-teman. Namun, akad ini juga bisa berakhir apabila yang pertama, terdapat pembatasan waktu, maka mudharabah akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua yaitu salah satu pihak mengundurkan diri. Nah, ini juga bisa mengakibatkan berakhirnya akad mudharabah ya. Dan yang ketiga yaitu salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya. Dan yang kelima yaitu modalnya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan yang kelima ya teman-teman, yaitu prinsip bagi hasil akad mudharabah. Di sini ada dua prinsip, yaitu berdasarkan bagi laba dan berdasarkan bagi hasil. Yang pertama yaitu prinsip berdasarkan bagi laba atau profit sharing. Di sini dasar pembagian hasil adalah laba bersih, yaitu laba kotor yang sudah dikurangi oleh beban-beban. Dan yang kedua yaitu prinsip berdasarkan bagi hasil. Pada prinsip ini, dasar pembagian hasil adalah laba kotor atau bukan penghasilan usaha.
Jika akad mudharabah melebihi satu periode pelaporan atau satu periode akuntansi, maka penghasilan usaha diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Nah, bahasan selanjutnya yaitu kita masuk kepada cakupan standar akuntansi mudharabah. Akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah. Berdasarkan PSAK 105, pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah baik dari sisi pemilik dana maupun sisi pengelola dana. Sebelum saya membahas pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mengenai pengenalan akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, yang pertama kita masuk tentang pengenalan akun-akun yang ada pada neraca atau pada laporan posisi keuangan. Di sini ada 4 akun penting teman-teman. Yang pertama yaitu investasi mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat modal yang telah diberikan oleh pemilik dana. Rekening ini didebet pada saat penyerahan modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dan akan dikredit pada saat penerimaan kembali modal dari pengelola dana. Yang kedua yaitu akun piutang pendapatan bagi hasil. Rekening ini digunakan untuk mencatat hasil yang telah dihitung oleh pengelola dana atau oleh nasabah tetapi belum dibayarkan kepada bank syariah sebagai pemilik dana. Rekening ini didebet pada saat dilakukan pengakuan pendapatan dan akan dikredit pada saat penerimaan atau pembayaran bagi hasil tersebut. Yang ketiga yaitu akun penyisihan kerugian investasi mudharabah. Nah, rekening ini digunakan untuk mencatat pembentukan penyisian kerugian atau cadangan kerugian atas investasi mudharabah. Rekening ini akan dikredit pada saat pengakuan untuk membentuk penyisian kerugian atas investasi dan akan didebit pada saat dilakukannya pencatatan untuk penghapusan investasi mudharabah. Yang keempat yaitu akun keuntungan mudharabah tangguhan. Pada rekening ini digunakan untuk mencatat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas. Rekening ini akan dikredit pada saat pembentukan keuntungan mudharabah tangguhan dan akan didebit pada saat dilakukannya amortisasi keuntungan tangguhan menjadi keuntungan yang dapat direalisasikan. Nah, yang kedua yaitu pengenalan akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi akuntansi mudharabah. Di sini ada 3 akun penting teman-teman, yaitu yang pertama adalah pendapatan bagi hasil mudharabah, yang kedua yaitu kerugian investasi mudharabah, dan yang ketiga adalah keuntungan atas penyertaan aset non-kas mudharabah. Yang pertama yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil baik secara tunai maupun secara akrual. Rekening ini dikredit pada saat penerimaan dan pengakuan pendapatan bagi hasil dan akan didebit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode atau pada akhir periode akuntansi. Yang kedua yaitu kerugian investasi mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang timbul karena kehilangan, kerusakan, penurunan nilai sebelum dimulai usaha, dan lainnya. Rekening ini akan didebit pada saat timbulnya kerugian dari investasi mudharabah dan akan dikredit pada saat dipindahkannya ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode. Yang ketiga yaitu akun keuntungan atas penyerahan aset non-kas mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat keuntungan mudharabah atas penyerahan modal aset non-kas sebesar amortisasi keuntungan tangguhan. Rekening ini akan dikredit pada saat amortisasi keuntungan tangguhan dari penyerahan modal aset non-kas
dan akan didebit pada saat dipindahkannya ke rekening ikhtisar laba rugi pada saat akhir periode atau pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya yaitu pengukuran investasi mudharabah. Di sini ada 3 pengukuran investasi mudharabah teman-teman. Yang pertama yaitu investasi mudharabah dalam bentuk kas, dan yang kedua investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas, dan yang ketiga yaitu penurunan nilai atas investasi mudharabah. Yang pertama yaitu pengukuran untuk investasi mudharabah dalam bentuk kas. Pada investasi ini akan diukur sebesar kas yang dibayarkan. Nah, jurnal yang harus dibuat yaitu seperti ini ya teman-teman. Dengan mendebit rekening investasi mudharabah dan mengkredit rekening kas. Yang kedua yaitu pengukuran atas investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Nah, pada pengukuran ini yang diukur adalah sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan dengan ketentuan yang pertama yaitu jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat, maka akan diakui sebagai keuntungan tangguhan dan akan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Nah, jurnal yang harus dibuat seperti ini ya teman-teman, yaitu mendebit rekening investasi mudharabah, mengkredit keuntungan tangguhan, dan mengkredit aset non-kas. Selain jurnal yang tadi, Bank Syariah juga harus membuat jurnal seperti ini ya teman-teman, yaitu mendebit keuntungan tangguhan dan mengkredit keuntungan. Ketentuan yang kedua yaitu jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatat, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian. Dari jurnal yang harus dibuat seperti ini ya, yaitu mendebit rekening investasi mudharabah serta rekening kerugian tangguhan, lalu mengkredit rekening aset non-kas. Nah, pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran pada penurunan nilai jika investasi mudharabah berbentuk aset non-kas. Yang pertama yaitu jika penurunan nilai terjadi pada saat sebelumnya usaha dimulai. Nah, jurnal yang harus dibuat seperti ini ya teman-teman, yaitu mendebit kerugian investasi mudharabah dan mengkredit rekening investasi mudharabah. Yang kedua yaitu jika penurunan terjadi pada saat usahanya sudah dimulai. Nah, jurnal yang harus dibuat seperti ini ya, yaitu dengan mendebit rekening kerugian investasi mudharabah dan mengkredit penyisihan investasi mudharabah. Yang ketiga yaitu jika terjadi kerugian pada saat akad mudharabah belum berakhir, maka jurnal yang harus dibuat yaitu seperti ini ya teman-teman, yaitu dengan mendebit rekening kerugian investasi mudharabah dan mengkredit rekening penyisihan investasi mudharabah. Oke, setelah kita mengetahui pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasilnya. Yang pertama, pendapatan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan atau diakui sebagai piutang. Jurnal yang harus dibuat seperti ini ya teman-teman, yaitu dengan mendebit piutang pendapatan bagi hasil dan mengkredit pendapatan bagi hasil. Yang kedua yaitu apabila pengelola dana melakukan pembayaran piutang bagi hasil kepada pemilik dana, maka jurnal yang harus dibuat harus seperti ini, yaitu dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening pendapatan bagi hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih pengakuan dan pengukuran pada saat akad mudharabah itu berakhir. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Nah, yang pertama yaitu apabila terjadi keuntungan, maka jurnal yang harus dibuat seperti ini ya teman-teman. Dan yang kedua, apabila terjadi kerugian, maka jurnal yang harus dibuat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan investasi mudharaba dalam laporan keuangan. Pemilik dana menyajikan investasi mudharaba dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya, yaitu nilai investasi mudharaba yang dikurangi oleh penyisihan kerugian jika ada. Selain itu, pemilik dana juga harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharaba, tetapi tidak sebatas pada yang pertama, yaitu isi kesepakatan utama yang meliputi porsi modal usaha, nisbah bagi hasil, dan lain-lain yang sebagaimana sudah diatur pada PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharaba. Yang kedua yaitu tidak sebatas dengan rincian jumlah investasi mudharaba berdasarkan jenisnya yang meliputi kas atau aset non-kas jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Dan yang ketiga yaitu tidak sebatas dengan jumlah investasi mudharaba yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang keempat, tidak sebatas dengan jumlah investasi mudharaba yang telah direstrukturisasi dan informasi lain selama periode berjalan. Yang kelima yaitu tidak sebatas dengan metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum. Yang keenam yaitu tidak sebatas pada kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio investasi mudharaba. Dan yang terakhir, tidak sebatas pada penyisihan kerugian investasi mudharaba selama periode berjalan. Selanjutnya, saya akan masuk bahasan yang ketujuh yaitu aplikasi akad mudharaba dalam perbankan. Akad mudharaba biasanya diterapkan pada jenis produk perbankan yaitu pembiayaan dan pendanaan. Ada 3 produk pendanaan yang biasanya menerapkan sistem akad mudharaba, yaitu yang pertama, tabungan berjangka atau tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji dan tabungan kurban. Dan yang kedua yaitu deposito biasa. Dan yang ketiga yaitu deposito spesial, yaitu di mana nasabah menitipkan dananya untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah dan ijaroh. Nah, pada sisi produk pembiayaan, akad mudharaba ini biasanya digunakan untuk 2 jenis produk pembiayaan, yaitu yang pertama pembiayaan modal kerja atau modal usaha yang biasanya digunakan oleh perusahaan perdagangan atau jasa, dan yang kedua yaitu pembiayaan untuk investasi khusus. Pada produk pembiayaan di bank syariah, pastinya mempunyai rukun dan syarat yang harus ditepati. Yang pertama yaitu pemilik dana dan pengelola dana harus cakap hukum. Dan yang kedua, penyertaan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dengan memperhatikan hal-hal seperti penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. Dan yang kedua, penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara komunikasi modern. Yang ketiga yaitu modal bisa berupa kas atau aset non-kas yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana untuk tujuan usaha. Dengan syaratnya, yang pertama modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang kedua, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Dan yang ketiga yaitu modal tidak dapat berbentuk piutang atau tidak boleh utang ya teman-teman, dan harus dibayarkan kepada
mudarib baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Rukun dan syarat yang keempat yaitu keuntungan teman-teman. Nah, keuntungan di sini harus diperuntukkan untuk dua pihak, yaitu pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana. Proporsi keuntungan juga harus sesuai dengan nisbah pada awal kesepakatan. Nah, pengelola dana tidak boleh menanggung kerugian, sedangkan nanti apabila terjadi kerugian dari akad mudharabah akan ditanggung oleh pemilik dana. Akan tetapi, jika kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola dana, maka pengelola dana harus menanggung resikonya dan harus bertanggung jawab. Nah, rukun dan syarat yang kelima yaitu kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha, penyedia itu tidak boleh ikut campur tangan dalam usahanya, kecuali ia hanya melakukan pengawasan atau memberi saran. Dan penyedia dana juga tidak boleh mempersempit batasan kepada pengelola dana dalam melakukan pekerjaan atau keahliannya di dalam usahanya. Dan yang ketiga, pengelola dana harus mematuhi segala sesuatu ketentuan syariat mudharabah dan apabila melanggarnya maka dia harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Selain rukun dan syarat pembiayaan, di sini juga ada ketentuan hukum pembiayaan. Ada 4 ketentuan hukum. Yang pertama yaitu mudharabah boleh dibatasi waktu periode tertentu, atau biasanya mudharabah boleh ditentukan jangka waktunya teman-teman. Dan yang kedua yaitu kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Dan yang ketiga, pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian seorang pengelola dana, maka ia harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dan yang keempat, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau melanggarnya, maka penyelesaiannya melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu manfaat dan resiko akad mudharabah. Dalam setiap akad pastinya mempunyai manfaat dan resikonya masing-masing. Nah, di sini ada 4 manfaat akad mudharabah. Yang pertama yaitu bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabahnya meningkat. Dan yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara bertahap atau secara tetap, tetapi akan disesuaikan dengan hasil usaha bank sehingga tidak akan mengalami negatif spread. Dan yang ketiga yaitu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak akan memberatkan. Dan yang keempat yaitu bank akan selektif dan hati-hati. Selanjutnya yaitu resiko yang diakibatkan oleh akad mudharabah. Resiko pada penerapan sistem pembiayaan itu relatif tinggi teman-teman. Di antaranya yang pertama yaitu side streaming. Maksudnya nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dalam kontrak. Nah, biasanya ini nasabah menggunakan dananya untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua yaitu nasabah melakukan kelalaian atau melakukan kesalahan yang disengaja. Dan yang ketiga, nasabah melakukan penyembunyian keuntungan untuk nasabah apabila nasabah itu tidak jujur. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.